Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sebagai host kali ini di podcast Spesial Ramadan. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Ialah para munsyid Darul Habib dari masa ke masa. Untuk munsyid yang pertama ada Cak Amir, untuk munsyid yang kedua ada Cak Najib, untuk munsyid yang ketiga ada Cak Nasib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui teman-teman, Cak Amir sendiri ini adalah pembina dari Darul Habib, sekaligus alumni Manu tahun 2015. Sedangkan Cak Najib ialah alumni Manu 2018 dan sekarang menjadi mahasiswa di UIN Hasdibat. Dan Cak Nasis sekarang menjadi siswa MANU. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbicara dengan bintang tamu kita kali ini dengan menyusun tema generasi milenial bersolawat bersama munsyid Darul Habib. Tapi sebelumnya, kurang afdol kalau kita tidak mengenal tentang siapa itu Darul Habib sendiri. Mungkin bisa dijelaskan, Cak Amir? Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Widan. Suatu kebanggaan bisa bergabung di podcast MANU. Langsung saja ya. Untuk sejarah Darul Habib sendiri itu panjang ya kalau kita mau menoleh ke belakang tentang sejarah Darul Habib sendiri. Dulu sebelum angkatan saya dulu lulusan Manu 2015, masuk di Manu itu alhamdulillah Manu belum punya alat seperti sekarang. Jadi katanya dulu itu sudah ada Al-Banjari, cuman kita tidak punya alat yang lengkap, sehingga kalau kakak-kakak kita itu mau tampil itu masih pakai alat-alat dari lembaga yang lain. Jadi alatnya itu istilahnya nggak punya. Jadi alhamdulillah saya masuk di Manu, alhamdulillah ada salah satu personalia Manu yang dukung Al-Banjari. Jadi saya coba ngajukan pembelian atau pengadaan alat. Jadi saya dan kawan-kawan itu dulu ada Cak Abdus, Cak Alan, Cak Toyib, Cak Ilmi dan lain-lain. Waktu itu mengajukan pengadaan alat Al-Banjari. Nah, tapi vokal dan vokalisnya ini minim. Sehingga ketika dulu awal-awal saya masuk jadi siswa, cari vokalis Al-Banjari yang putra itu sulit. Jadi ketika saya dan kawan-kawan itu memberanikan diri ikut Fesban, dan akhirnya kita dan kawan-kawan pada waktu itu tidak berkepikiran untuk menjadi pembimbing ketika ikut Fesban. Jadi otodidak Cak Abdus dan kawan-kawan untuk belajar sendiri, dan vokalisnya pada waktu itu perempuan, anak pondok. Nah, karena dekat dengan anak pondok yang bisa sholawat juga, jadi cari anak MA putri yang bisa sholawat atau bisa vokalis. Jadi dari itulah kita mengasah kemampuan kita ikut Fesban meskipun dengan apa adanya. Alhamdulillah makin ke depan, dari angkatan ke angkatan, dari generasi ke generasi, Darul Habib ini mempunyai personalia yang mumpuni dalam bidangnya vokal maupun terbang. Jadi dulu namanya itu bukan Darul Habib. Jadi ketika kita Fesban di Pasuruan, di Grati, itu bukan Darul Habib namanya, cuman pakai nama panggung gonta-ganti. Nah, setelah angkatan berikutnya, teman-teman personalia ini tanya, apa nama grup kita yang sekiranya paten dan dikenal, supaya dikenal. Akhirnya saya berpikir, pada waktu itu saya sebagai pembina ya, saya berpikir apa nih nama grup kita yang sekiranya dikenal ketika nanti sudah wah lah istilahnya ya, sudah terkenal. Akhirnya saya berpikir, langsung ada pemikiran Darul Habib. Akhirnya apa itu Darul Habib ya? Bagus sih, cuman akhirnya saya tanya artinya itu apa. Dan akhirnya saya tanya pada salah satu ustadz di MANU,
dan artinya itu jejak yang dicintai. Jadi saya ingin pemuda-pemuda milenial ini mengikuti jejak seseorang yang dicintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dari generasi-generasi, alhamdulillah masuklah adik-adik kelas yang mumpuni ya, yang mumpuni dalam bidangnya. Contoh ada Cak Nasi, pada waktu itu ada Cak Inung, ada Cak Arif, dan perempuan masih banyak lagi mumpuni dalam vokal. Ada masuk lagi Cak Hujai dan kawan-kawan, pintar terbang, pintar Al-Banjari. Akhirnya muncullah grup yang benar-benar putra yang dinamakan Darbul Habib. Jadi dari sekarang, dari itulah kita semangat untuk ikut Vesban dan berlatih. Dari itulah kita paham bahwa hal besar itu harus melibatkan orang-orang yang besar atau mumpuni dalam bidangnya. Dari itulah saya berpikir kalau hanya kita melatih, orang-orang terdalam yang melatih, itu mungkin hanya itu saja. Jadi saya berpikir saya harus cari orang yang pas untuk melatih mereka-mereka yang mempunyai bakat-bakat itu. Jadi saya mendatangkan pelatih, bahkan mengajak mereka naik transportasinya Manu ke Pukul, ke sana ke Jayan untuk latihan ya. Hampir setiap 1 minggu sekali kita ke sana. Jadi mungkin itu Mbak Widat sejarah Manu ya. Cukup panjang sebenarnya, cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan sejarah ini kita bisa mengenal Manu lebih jauh lagi. Terima kasih. Jadi bisa dikatakan dari masanya Cak Amir ini, Sholawat Dia Manu ini lebih memiliki semangat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan begitu. Iya, betul sekali. Karena memang dari teman-teman dulu sangat semangat ya. Jadi saya mengambil kesempatan itu untuk memperlengkap alat-alat sehingga mereka terfasilitasi dengan baik. Itu aja. Menyambung dengan yang dijelaskan Cak Amir, apakah ada generasi selanjutnya untuk Darbul Habib sendiri nih, Cak Najib? Mengenai generasi itu sudah pastinya ada, Dek. Setiap tahun itu mestinya ada. Tapi yang kalau melihat perkembangan atau level yang sekarang ini jauh lebih baik daripada zamannya saya. Lah, zamannya golongan kita ini awal-awal nama Darbul Habib itu tercetus waktu kita pertama Vesban. Waktu kita juga pertama mempunyai seorang guru pelatih vokal juga Al-Banjari juga, itu ada di Pukul. Yang tadi Pak Atok bilang juga festival Al-Banjari pertama itu. Setelah itu tambah tahun saya lihat waktu ada di Jember itu kan ada di story-nya Pak Amir ini tentang pelatih. Dan pelatihnya tidak nanggung-nanggung loh. Langsung dari grup ternama se-Jawa Timur, yaitu Ustadz siapa namanya? Ustadz Makin. Itu vokalnya Iksas. Dan waktu itu saya mikirnya, oh iya, berarti ada keseriusan. Di dalam grup ini berarti ada keseriusan. Waktu era saya itu kalau dibilang ya zaman apa ya? Kayak ya semua itu berawal dari nol dulu kan, harus proses dulu. Itu awal-awal itu memang kita inisiatif semua. Kayak misal latihan paduan suara itu kita sendiri-sendiri lah. Nggak ada pelatih atau apa dan lain sebagainya. Sehingga setelah zamannya saya kelas 3 kalau nggak salah itu di Pukul itu ikut Vesban itu kita mendatangkan pelatih, kita sowan ke beliau di Pukul itu 1 minggu sekali. Dan selama itu juga ada perkembangannya kita diyakini oleh sekolah untuk mengikuti berbagai macam festival Al-Banjari. Kalau zamannya saya dulu masih sekolah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya tidak yang putra ya, khususnya yang putra itu tidak ikut Al-Banjari, maksudnya yang vokal putra. Kenapa? Kembali lagi masalah problem yang pertama itu memang di vokal yang laki-laki itu memang jarang lah, istilahnya minim. Mulai dari angkatannya Pak Amir ini memang minim. Nah setelah itu terpaksa kan yang ikut Vesban karena yang di ekip itu sudah rutin, setiap tahun sudah rutin, itu mestinya ada kayak undangan ya Pak, ada undangan yang harus ikut sertakan sekolah itu. Akhirnya di mana di zamannya saya itu ada yang namanya Mbak Mega.
Lah Mbak Mega ini anak pondok. Kalau anak pondok saya yakinnya karena bisa semuanya tuh berkumpul kan, berkumpul di pondok itu jadi enak kalau latihan itu enak. Kalau kita yang laki-laki ya terbatasnya di situ minimnya. Dan bangganya lagi saya pas masanya di nasi ini. Karena sekolah sudah memfasilitasi dengan mendatangkan guru yang profesional lah menurut saya itu. Jadi ada kebanggaan sendiri gitu. Untuk masa ke masa pasti ada levelnya, ada tingkatannya gitu. Oke, berbicara tentang generasi, kali ini salah satu narasumber kita termasuk generasi termuda di Darul Habib. Bagaimana perkembangan Darul Habib saat ini? Oke, terima kasih. Menurut saya perkembangan Darul Habib itu sangat berkembang dengan pesat gitu loh. Dari segi fasilitas maupun pelatih vokal sudah difasilitasi oleh sekolah. Beda dengan generasi kami gitu, kayak minim fasilitas itu. Sebenarnya di zaman saya ini sudah enak, fasilitas itu dipenuhi dan anak-anak mau diajak latihan. Dan saya sangat berterima kasih kepada mas-masnya yang telah merintis Darul Habib hingga sampai sekarang. Lalu sekarang kegiatan-kegiatan yang aktif di Darul Habib sendiri ini apa? Kan sekarang lagi masa-masa pandemi. Jadi selain rutinan di sekolah, ada program-program yang langsung terjun ke masyarakat. Itu bagaimana konsepnya, Mas? Kalau konsep itu kita mengadakan rutinan 1 minggu sekali pada malam Senin pada maghrib. Nggak tahu pada masa sebelumnya. Iya, berbicara tentang rutinan ya. Kalau di masa saya itu sama sebenarnya, 1 minggu sekali itu, tapi hanya beda hari. Kalau di masanya saya itu pada saat malam Jumat biasanya. Di sekolah ya tetap hari Ahad itu. Untuk tujuannya sendiri sebenarnya memang niat awal itu memang untuk mensyiarkan sholawat ya. Yang kedua, karena pada waktu itu saya ataupun kawan-kawan yang lain itu masih ada di lingkungan sekolah, otomatis kan kayak mempromosikan sekolah ke masyarakat begitu. Lah dari situ juga nanti ada dari masyarakat itu kan nanti bertanya-tanya, oh itu rutinan setiap hari malam Jumat itu siapa ya, dari mana? Lah akhirnya dari situ kan kita bisa mempromosikan juga. Dari Alia kita bisa mempromosikan juga, kita juga dari yang tim Al-Banjari bisa lanjut mensyiarkannya melalui undangan dan lain-lain sebagainya. Kalau di masanya Pak Amir ini Baik, untuk zaman saya atau masa saya, awal-awal rutinan itu memang sudah ada, cuman mungkin tidak terlalu antusias ya dari siswa maupun dari guru. Ya wes rutinan apa adanya gitu, cuman sama tetap. Kalau dulu setiap malam Jumat 1 minggu sekali, setiap ba'da maghrib. Dan alhamdulillah meningkat. Untuk sekarang ini alhamdulillah dewan guru, kepala madrasah dan personalia yang lain dan juga siswa-siswi wajib mengikuti rutinitas ini. Iya, mengenai rutinitas Al-Banjari yang kalau zaman dulu ya, masanya saya atau Pak Amir itu kan selalu didampingi oleh dewan guru dan lain sebagainya. Tetapi kalau masanya Dek Nasi ini kan kita bisa memaklumi juga karena kepadatan atau kesibukan guru-guru masing-masing. Jadi meskipun begitu saya salut. Kenapa salutnya? Tanpa guru pun mereka bisa melaksanakan. Alhasil waktu saya ada di Leko ini kan biasanya ada di Jember. Kalau ada di Leko ini selalu mengikuti sebisanya saya. Kalau misal di Leko nggak ada kegiatan ya saya ikuti kegiatan di MA. Karena apa? Biar rutinitas atau mensyiarkan sholat ini tidak hanya putus di sini saja gitu. Tanpa guru pun kita bisa gitu. Akhirnya saya memberi pengertian sedikit kepada adik-adik atau yang lain sebagainya, bisa memaklumi lah. Bisa memaklumi kalau di zamannya saya itu mungkin kan beda kesibukan juga kan. Jadi untuk ini saya salut deh, untuk salah sekali. Dari sekolah berarti ada dukungan 100% ya, Cak?
untuk rutinitas di Darul Habib ini? Alhamdulillah 100% mendukung. Sekolah sudah mendukung dan juga sudah memfasilitasi dari dulu. Dari awalnya masanya saya itu sudah mendukung sebenarnya. Kenapa saat saya itu sudah diberikan lah, sudah fasilitas itu sudah ada. Hanya saja kendalanya dulu juga teman-teman. Sekarang di zamannya adik Nasi ini antusiasnya saya sangat mengaguminya. Dan saya berharap juga untuk generasi selanjutnya tetap mempertahankan bahkan bisa memperkembangkan Darul Habib lebih baik lagi ke depannya. Sampai punya channel YouTube ya? Iya, sampai punya channel itu sendiri. Bisa. Kalau masalah sosial media Pak Tok sudah ada, Pak. Iya. Sudah ada. Kemarin juga kita sempat membuat sebuah video klip, Pak. Video Cuman klip masih belum muncul. masih belum, Pak. Untuk kedepannya ya berharap juga Pak punya channel sendiri. Iya. Karena seperti apa? Seperti kita mengajak kepada grup-grup yang lain, grup-grup yang besar yang lain juga kan. Karena kita ya juga butuh proses juga kan, Pak. Sebenarnya ide ini sudah jauh-jauh hari saya pikirkan, Pak. Sebelum saya ada di Jember itu sudah ada grup sendiri di mana grup itu juga ada yang punya channel dan buat video klip dan lain macam sebagainya. Sehingga hal itu saya terapkan di Aliyah juga. Kenapa? Karena saya memiliki keyakinan bahwa yang di Aliyah ini sudah mumpuni gitu loh, sudah mumpuni dan sangat baik sekali di bidang Al-Banjari seperti itu. Sehingga hal ini saya terapkan ning Jember ya ini, Bung. Saya terapkan di MANU. Kenapa? Karena saya yakin dan memiliki keyakinan bahwasanya Al-Banjari Darul Habib ini sangat layak untuk dipublikasikan juga. Untuk video sendiri, video klip itu sudah saya rencanakan ada 4 album. Kasarannya 4 album lah. 4 album itu aslinya 4 lagu. Itu saya promosikan sekitar area Leko. Itu ada di Masjid Tampung, Masjid Rowo, dan juga objek wisata yang ada di Leko seperti Karang Hitam. Tujuannya apa ya? Untuk mengenalkan budaya desa sendiri, juga mengenalkan MANU sendiri. Oke Mas, kita masuk ke bagian milenial nih. Apa pendapat Mas tentang generasi pemuda sekarang yang cinta sholawat? Menurut saya alhamdulillah ya, untuk di daerah Lekok sendiri khususnya alhamdulillah sudah banyak pemuda-pemuda yang senang akan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Banyak ya grup-grup yang lain yang bersiar dengan sholawat Nabi atau Al-Banjari ini. Dan mungkin Cak Indung bisa menambahi. Iya, kalau berbicara fenomena milenial yang sekarang terjadi memang banyak, khususnya tentang fenomena penggemar sholawat ini. Terlebih juga sisi baiknya ya bagi kita semua mungkin lebih untuk mengenalkan tentang kecintaan kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW, bagaimana sifat tauladannya, bagaimana tutur bahasanya, karena di setiap lagu atau selawat itu ada pesan-pesan yang tersampaikan agar kita bisa meneladaninya. Juga kalau di masa milenial sekarang itu sangat mudah bagi para milenial ini, Pak Amir, itu karena zamannya sudah era digital ya. Karena sudah berbasis sosial media sudah banyak. Jadi kalau memang niatnya sudah ingin viral itu cukup mudah, asalkan memiliki porsi atau bidangnya masing-masing seperti itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Kita kurang afdol kalau sudah kedatangan Mursyid Darul Habib tapi belum mendengarkan senandung salawat dari beliau-beliaunya. Langsung saja kita dengarkan salawat dari mas-masnya. Mari kita dengarkan ini dia Darul Habib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah selalu. Baik, untuk DH lover semua, kita memberikan sebuah persembahan karena di saat ini adalah momennya bulan Ramadan, maka dari kami semua para munsyid ini menyiapkan satu senandung sholawat yaitu bertemakan bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. Baik, dari senandung ini kita berharap ya kita mendapatkan fadilahnya sholawat. Karena makna lagu ini sendiri adalah Ramadhanu tajalla wabtasama, yang artinya Ramadan telah datang atau telah tampak dengan tersenyum. Tubalil abdi idza sama, yaitu beruntung bagi kita ketika bisa menjarahnya. Ardo maulahu bimal tazama tubalin nafsi bitaqwaha. Allah ridho terhadap ketetapannya, beruntunglah bagi nafsu dengan takwanya. Dan juga Ramadan adalah masa yang berkah atau barokah. Ramadhanu zamanul hasanah, yaitu Ramadan adalah waktu kebaikan. Ramadan adalah tempat bersolawat yang bisa menaikkan derajat nafsu di hadapan Tuhannya. Semoga dengan senandung selawat ini kita bisa semakin dalam mencintai Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW.